Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isabella. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu sebagai berikut. Pertama, definisi bahasa dari berbagai teori, strukturalis, innatis, sosiokultural, fungsional, serta psikolinguistik. Kedua, unsur-unsur dalam pengertian bahasa. Ketiga, fungsi bahasa menurut Halliday. Keempat, keterkaitan antara unsur pengertian dan fungsi bahasa dalam kehidupan anak. 1. Definisi bahasa menurut berbagai teori. Pertama, menurut teori strukturalis, bahasa dipandang sebagai sistem tanda bunyi yang tersusun secara teratur dan memiliki aturan tertentu, seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis. Dalam pandangan ini, bahasa dipelajari dari strukturnya, bukan dari siapa yang menggunakannya. Kedua, teori innatis atau nativisme menyatakan bahwa bahasa merupakan kemampuan bawaan manusia. Setiap anak lahir dengan potensi berbahasa yang sudah ada sejak lahir. Lingkungan berfungsi sebagai pemicu agar kemampuan tersebut berkembang secara optimal. Ketiga, teori sosiokultural memandang bahasa sebagai alat interaksi sosial. Bahasa berkembang melalui komunikasi antara anak dengan orang-orang di sekitarnya, seperti orang tua, guru, dan teman sebaya, serta dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Keempat, teori fungsional menjelaskan bahwa bahasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan komunikasi manusia. Struktur bahasa berkembang seiring dengan fungsi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, teori psikolinguistik melihat bahasa sebagai proses mental yang melibatkan kemampuan berpikir, mengingat, dan memahami. Teori ini menekankan bagaimana bahasa diproduksi dan dipahami dalam otak manusia. 2. Unsur-unsur dalam pengertian bahasa. Bahasa memiliki beberapa unsur penting, yaitu bahasa sebagai sistem, lambang bunyi, dan bersifat arbitrer karena maknanya berdasarkan kesepakatan. Bahasa juga bersifat sosial, digunakan dalam kehidupan bermasyarakat serta bermakna dan produktif, sehingga memungkinkan manusia menyampaikan berbagai gagasan dan perasaan. Selain itu, bahasa bersifat dinamis karena selalu berkembang mengikuti zaman dan budaya. 3. Fungsi bahasa menurut Halliday. Menurut Halliday, bahasa memiliki 7 fungsi, yaitu pertama, fungsi instrumental untuk memenuhi kebutuhan. Kedua, fungsi regulatif untuk mengatur perilaku. Ketiga, fungsi interaksional, yaitu untuk menjalin hubungan sosial. Fungsi keempat, fungsi personal, untuk mengekspresikan perasaan. Kelima, fungsi heuristik, untuk mencari informasi. Fungsi keenam, fungsi imajinatif, untuk berhayal dan bermain peran. Ketujuh, fungsi representasional,
untuk menyampaikan informasi atau fakta. Fungsi-fungsi ini berkembang secara bertahap pada anak sesuai usia dan pengalaman sosialnya. 4. Keterkaitan unsur dan fungsi bahasa dalam kehidupan anak. Unsur bahasa menjadi dasar agar bahasa dapat digunakan, sedangkan fungsi bahasa menunjukkan tujuan penggunaannya. Dalam kehidupan anak, bahasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan, berinteraksi, mengekspresikan diri, dan mengembangkan imajinasi. Oleh karena itu, unsur dan fungsi bahasa saling berkaitan dalam berperan penting dalam pengembangan komunikasi, kognitif, dan sosial emosional anak. Sebagai kesimpulan, bahasa tidak hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga sarana utama dalam perkembangan anak. Pemahaman tentang pengertian, unsur, dan fungsi bahasa sangat penting bagi pendidik dan orang tua agar dapat mendukung perkembangan bahasa anak secara optimal. Baik, segitu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.